Bapak dan Ibu, acara akan segera kita mulai. Namun sebelumnya izinkan kami menyampaikan beberapa tata tertib sebagai berikut. Peserta menyesuaikan penamaan akun Zoom, nama unit diikuti dengan nama peserta. Peserta wajib setting audio dalam posisi mute, kecuali setelah disilakan oleh MC, dan apabila tidak ada kendala, peserta dimohon untuk menghidupkan video selama acara berlangsung. Mari kita mulai acara pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani di Balai Diklat Keuangan Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu, para tamu undangan dalam acara pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani di Balai Diklat Keuangan Yogyakarta. Yang terhormat Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati Kepala Pusdikat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan selaku keynote speaker, Ibu Anjar Ariendra selaku narasumber, Kepala Bidang Kepatuhan Internal Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DIY, para pejabat eselon 2 di lingkungan Kementerian Keuangan, kementerian lembaga, maupun instansi pemerintah daerah atau yang mewakili, Kepala Balai Diklat Keuangan Yogyakarta, serta para pejabat administrator, pengawas, serta stakeholder di Balai Diklat Keuangan Yogyakarta. Untuk menambah rasa nasionalisme, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Kementerian Keuangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Keuangan Republik Indonesia, pengelola keuangan negara, berdiri teguh bersatu padu demi kemakmuran negeriku. Mengabdi berbakti pada Ibu Pertiwi, bekerja dengan sepenuh hati, menjunjung nilai Pancasila, negara integritas, profesionalisme tertanam dalam jiwa kita. Sinergi dalam melayani rakyat untuk capai kesempurnaan.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pengelola keuangan negara. Kita satu dan terpercaya, bergerak bersama, wujudkan Indonesia Jaya. Hadirin disilakan duduk kembali. Mengawali acara, marilah kita berdoa bersama. Doa akan dipandu oleh Bapak Nur Hasim. Kepada Bapak Nur Hasim, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini sebelum kegiatan dilanjutkan, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah SWT. Semoga kita diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, dan selalu mendapatkan keberkahan untuk kita semua. Izin Bapak Ibu untuk doa akan kami pimpin menurut agama Islam, dan bagi Bapak Ibu yang beragama lain mohon untuk menyesuaikan diri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, segala puji hanya bagi Engkau ya Allah. Kami bersyukur atas curahan kasih sayang-Mu. Kami masih Engkau berikan kesempatan untuk merasakan nikmatnya kehidupan dan kesehatan. Maka berikanlah kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-nikmat-Mu, agar Engkau senantiasa menambah nikmat kebaikan kepada kami. Ya Allah, pada hari ini kami dapat berkumpul dalam rangka pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Balikdiklat Keuangan Yogyakarta. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, pada hari ini yang penuh berkah ini, kami memohon ridho dan bimbingan-Mu. Anugerahkanlah kepada kami kekuatan untuk menjalankan amanah ini dengan jujur, adil, dan penuh integritas. Teguhkanlah komitmen kami dalam membangun birokrasi yang bersih, akuntabel, dan melayani stakeholder dengan sepenuh hati. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Kuasa, hindarkanlah kami dari perbuatan tercela, dari sifat malas, sombong, dan tamak. Jauhkanlah kami dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bimbinglah kami agar selalu berada di jalan yang Engkau ridhoi, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami sebagai abdi negara. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah apabila dalam langkah kami terdapat kekilafan, maka ampunilah kami, dan karuniakanlah kepada kami kesempatan untuk memperbaiki diri, agar kami dapat menjadi pribadi dan aparatur yang amanah, berintegritas, dan bertanggung jawab. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi Petunjuk, jadikanlah pencanangan zona integritas ini sebagai langkah awal untuk menciptakan perubahan yang nyata. Perubahan menuju pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berkeadilan. Satukanlah hati dan langkah kami dalam membangun negeri ini demi mewujudkan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Allahumma ighfir lil mu'minin wal minat wa muslimin wa muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nur Hasim. Selanjutnya adalah pemutaran video testimoni dan kesiapan Balai Diklat Keuangan Yogyakarta menuju ZIWBBM. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan. Dengan ini menyambut baik dan saya sangat mendukung bahwa Balai Diklat Keuangan BDK Yogyakarta, Kementerian Keuangan mengajukan diri untuk memperoleh predikat WBBM, Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Saya yakin bahwa WBBM ini akan menjadi pemacu reputasi dan akan menguatkan komitmen untuk melayani lebih baik untuk seluruh pengguna layanan dari Balai Diklat Keuangan Yogyakarta. Selamat mempersiapkan diri dan selamat untuk memperoleh predikat WBBM yang terbaik bagi Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya gembira dan mendukung Balai Diklat Keuangan Yogyakarta yang akan mengikuti penilaian untuk memperoleh predikat WBBM pada tahun 2026. BDK Yogyakarta adalah unit kerja di lingkungan BPPK yang sering melahirkan inovasi-inovasi yang menginspirasi baik di tingkat BPPK maupun pada tingkat Kementerian Keuangan, serta memiliki kinerja yang sangat baik. Tentu ini semua menjadi modal awal bagi BDK Yogyakarta untuk bekerja dengan lebih baik lagi agar mendapatkan predikat WBBM. Dengan semangat yang tinggi, integritas, komitmen, akuntabilitas, inovasi, serta jiwa melayani yang dimiliki teman-teman BDK Yogyakarta, semoga BDK Yogyakarta dapat memperoleh predikat WBBM pada tahun 2026 nanti. Semangat dan sukses untuk BDK Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat untuk Balai Diklat Keuangan Yogyakarta yang sudah mendapatkan predikat ZIWBK yang nanti juga akan diusulkan untuk mendapatkan predikat yang lebih tinggi, yaitu ZIWBBM. Di samping kinerja yang sudah luar biasa berturut-turut di tahun-tahun terakhir, Balai Diklat Keuangan Yogyakarta juga sudah banyak sekali menghasilkan inovasi yang bisa menginspirasi satuan kerja atau unit-unit yang lain di lingkungan BPPK, dan tentunya ini didukung oleh sumber daya manusia yang andal, infrastruktur dan sarana prasarana yang sudah sangat memadai. Ini tentunya menjadi modal yang sangat kuat untuk mendapatkan predikat WBBM nanti di tahun 2026. Saya siap mendukung sepenuhnya Balai Diklat Keuangan Yogyakarta untuk meraih predikat ZIWBBM yang ini merupakan satu-satunya Balai Diklat Keuangan yang nanti mudah-mudahan bisa mendapatkan predikat tertinggi di dalam kerangka untuk menciptakan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Sukses untuk BDK Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balai Diklat Keuangan Yogyakarta telah memperoleh predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi pada tanggal 21 Desember 2020. Tahun ini, Balai Diklat Keuangan Yogyakarta
ditunjuk menjadi Wakil Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan sebagai Satker yang dipersiapkan untuk mengikuti proses penilaian wilayah birokrasi bersih dan melayani tingkat nasional pada tahun 2026 sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris Badan nomor ND 305-1/2025. Balai Diklat Keuangan Yogyakarta telah melaksanakan penandatanganan Fakta Integritas atas komitmen bersama dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani yang diikuti oleh seluruh pegawai Balai Diklat Keuangan Yogyakarta pada tanggal 14 Maret 2025. Balai Diklat Keuangan Yogyakarta menyatakan sanggup melaksanakan pelayanan publik sesuai keharusan dan standar pelayanan yang telah ditetapkan, melakukan perbaikan secara terus-menerus, serta siap menerima sanksi dan atau memberikan kompensasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila layanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar. Yogyakarta, 14 Maret tahun 2025. Balai Diklat Keuangan Yogyakarta siap menuju ZI BBBM. Dukungan Bapak Ibu semua sangat memberikan arti bagi kami dalam upaya pencapaian predikat zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Balai Diklat Keuangan Yogyakarta. Selanjutnya, mari kita simak bersama penyampaian sambutan oleh Kepala Balai Diklat Keuangan Yogyakarta. Kepada Ibu Endang Widajati, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam. Izin Bapak Ibu, mohon maaf ada sedikit kendala teknis. Saya ulangi kembali, selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Erna Sulistiyowati. Yang kami hormati Kepala Pusdiklat Perimbangan Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan Bapak Heru Bowo. Yang kami hormati Kepala Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY yang dalam hal ini mewakili Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Wilayah Jawa Tengah. Yang kami hormati Ibu Anjar Ariendra, Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dari KPK Republik Indonesia. Bapak Ibu pejabat eselon 2 di lingkungan Kementerian Keuangan, kementerian, lembaga maupun instansi pemerintah daerah wilayah Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta maupun yang mewakili, Bapak Ibu para stakeholder kami BDK Yogyakarta dan tentu teman-teman segenap tim Balai Diklat Keuangan Yogyakarta yang saya sayangi dan saya banggakan. Yang pertama dan utama tentu kita tidak pernah henti-hentinya mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya atas perkenannya kita semua masih banyak diberikan nikmat. Salah satunya nikmat sehat, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bersilaturahmi secara virtual dalam rangka pencanangan Balai Diklat Keuangan Yogyakarta menuju zona integritas wilayah birokrasi bersih dan melayani. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, para pimpinan dan segenap stakeholder Balai Diklat Keuangan Yogyakarta yang telah meluangkan waktu untuk memenuhi undangan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, pencanangan yang dilakukan pada hari ini merupakan penanda bagi kami segenap insan Balai Diklat Keuangan Yogyakarta untuk berkomitmen dapat mempertahankan, melanjutkan dan meningkatkan predikat zona
integritas wilayah bebas dari korupsi yang telah diperoleh pada tahun 2020. Melalui nota dinas Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan nomor ND 305-PP.1 tahun 2025 tanggal 31 Januari tahun 2025, Balai Diklat Keuangan Yogyakarta diberikan amanah dan ditunjuk sebagai Satker di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan untuk maju dalam penilaian unit kerja berpredikat wilayah birokrasi bersih dan melayani untuk penilaian tahun 2026. Pencanangan WBBM ini merupakan langkah strategis yang sangat penting bagi kita semua, terutama bagi kami segenap jajaran Balai Diklat Keuangan Yogyakarta, untuk dapat mengimplementasikan nilai-nilai integritas dan profesionalisme dalam setiap kinerja kami dan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan bebas dari KKN. Bapak Ibu yang kami hormati, predikat WBBM ini semoga bukan merupakan akhir dari sebuah prestasi bagi kami, tetapi merupakan strategi yang dapat menjadikan kami sebagai role model atas tata kelola dan layanan kepada stakeholder kami. Semoga kami, Balai Diklat Keuangan Yogyakarta, mampu untuk mewujudkannya. Dengan ketulusan dan sepenuh hati, kami mohon dukungan, bantuan, dan kerjasama dari Bapak Ibu segenap stakeholder dari kami. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kehadiran, support, dan dukungan Bapak Ibu semuanya. Kami akhiri. Selamat pagi, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan izin Bapak Ibu, sebelum nanti kami kembalikan ke MC, kami akan menyemangati predikat yang akan kami raih ini dengan mutu layanan dari Balai Diklat Keuangan Yogyakarta. Kepada Bapak dan Ibu yang saat ini hadir secara luring di Aula Balai Diklat Keuangan Yogyakarta, kami mohon untuk mempersiapkan diri untuk menyampaikan janji layanan Balai Diklat Keuangan Yogyakarta. Apakah sudah siap? Siap? Siap. Oke. BDK Yogyakarta, best, berintegritas, edukatif, solutif, tanggap. Hadirin silakan duduk kembali. Terima kasih Ibu Endang Widajati atas sambutan yang telah disampaikan. Berikutnya adalah penyampaian keynote speech oleh Kepala Pusdikat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan. Kepada Bapak Heru Wibowo, kami silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Anjar Ariendra dari KPK, Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ini selaku narasumber pada pagi hari ini. Kemudian juga Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Tengah, Ibu Erna Sulistiawati, dan juga Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bapak Ibu para kanwil di lingkungan Kementerian Keuangan 1, baik di wilayah Jawa Tengah maupun Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian juga Bapak Ibu pimpinan kementerian, lembaga, dan juga instansi pemerintah daerah wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Ibu Kapus Diklat dan juga Direktur PKN STAN, Bapak Ibu, Saudara para stakeholders dari BDK Yogyakarta yang berbahagia, dan tentunya Ibu Endang, Kepala BDK Jogja, dan beserta seluruh jajaran yang kami banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Terima kasih ini kami ucapkan juga kepada Bapak Ibu atas kehadirannya ya.
pada kesempatan pagi hari ini untuk bersama-sama nanti menyaksikan kegiatan pencanangan BDK Yogyakarta dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani atau ZI-WBBM. Ucapan terima kasih tentunya kami sampaikan kepada narasumber dan seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pencanangan ZI-WBBM hari ini adalah momen yang sangat istimewa bagi BDK Yogyakarta karena ini menandai suatu babak baru dalam perjalanan BDK Yogyakarta menuju predikat zona integritas wilayah birokrasi bersih dan melayani. Sebuah deklarasi komitmen ya, yang diikrarkan bersama untuk bersama-sama bertransformasi dan juga berbenah diri dan juga melayani dengan sepenuh hati, berlandaskan kepada integritas yang tidak tergoyahkan ya, menuju birokrasi yang bersih, melayani dan tentunya juga berkinerja tinggi. Sebagaimana kita ketahui, ini BDK Yogyakarta ini merupakan salah satu unit pelaksana teknis ya, di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Dan tadi disampaikan sudah meraih predikat zona integritas wilayah bebas dari korupsi atau WBK pada tanggal 21 Desember tahun 2020 yang lalu ya. Capaian tersebut ini merupakan hasil kerja keras tentunya, dedikasi dan juga komitmen dari seluruh jajaran BDK Yogyakarta dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan juga transparan dan akuntabel ya, yang perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan saat ini. Dan tibalah kita pada saat hari ini ya, dengan penuh rasa syukur dan bangga ini kami sampaikan tadi bahwa BDK Yogyakarta menjadi yang pertama ya dari unit pelaksana teknis di BPPK yang diajukan untuk berproses kemudian juga membangun dan pada akhirnya nanti insya Allah bisa mampu meraih predikat zona integritas wilayah birokrasi bersih dan melayani ya. Ini tentunya merupakan amanah yang besar ya yang harus benar-benar diperjuangkan ya bersama seluruh jajaran BDK Yogyakarta. Pencanangan ZI-WBBM ini tentunya juga tidak hanya berhenti, tadi sampaikan Bu Endang sudah bertekad untuk tidak berhenti pada hari ini saja atau kegiatan seremonial ini saja, tetapi juga nanti perlu diwujudkan gitu ya di dalam praktik birokrasi yang bersih, kemudian juga memberikan pelayanan sebaik-baiknya pada para stakeholders dengan integritas yang tinggi. Nah, untuk itu tentunya kami mohon dukungan dari semua pimpinan, kemudian juga Bapak Ibu, Saudara, baik yang hadir secara daring maupun yang belum berkesempatan untuk hadir ya, untuk dapat memberikan support, kemudian juga pendampingan maupun sinergi yang baik ya, sehingga kemudian nanti BDK Yogyakarta dapat meraih predikat ZI-WBBM. Ini menyusul beberapa pusdiklat yang terlebih dahulu memperoleh predikat WBM, yaitu pusdiklat keuangan umum ya pada tahun 2022, kemudian pusdiklat KNPK tahun 2023 dan yang paling akhir pusdiklat Bea dan Cukai tahun 2024. Nah, ini kepada Ibu Endang dan rekan-rekan di BDK Yogyakarta, kami berpesan untuk tetap dan terus menjaga semangat birokrasi, reformasi birokrasi, ya. Kemudian juga mengokohkan budaya pelayanan, kemudian juga selalu meningkatkan inovasi dan juga mempertahankan integritas ya, yang telah menjadi pondasi utama selama ini. Sebagai pondasi utama, integritas ini tentunya sesuatu yang sangat penting karena tanpa integritas maka segala upaya yang kita lakukan akan sia-sia gitu ya. Integritas bukan hanya untuk sekedar tidak korupsi ya, tapi juga jujur, ya, transparan, akuntabel dan juga kepatuhan terhadap berbagai peraturan. Ya. Mari kita selalu menjadikan integritas ini sebagai DNA kita, ya, sebagai ruh dalam setiap tindakan dan juga keputusan yang kita ambil. Dan kita juga memberikan pelayanan yang diharapkan muncul dengan penuh keikhlasan itu ya, muncul dari jiwa gitu ya. Melayani ini tentunya kita lakukan pada berbagai stakeholder yang kita layani, yaitu misalkan pada peserta pembelajaran ini dengan memberikan pendidikan dan pelatihan yang berkualitas, dan juga untuk melayani stakeholder ini dengan responsif dan juga profesional. Kemudian kita juga melayani negara dengan menghasilkan tadi berkontribusi terhadap menghasilkan sumber daya manusia keuangan yang unggul dan berdedikasi. Ya. Kemudian mari kita tanamkan ini dalam diri kita ini bahwa
setiap pelayanan yang kita lakukan ini adalah amanah yang perlu kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Dia yang tak kalah penting adalah tadi bersih, ini merupakan cita-cita luhur. Dengan lingkungan yang bersih ini tentunya kita bisa bekerja dengan lebih baik gitu ya. Kita bebaskan dari segala praktik kolusi dan korupsi dan nepotisme ya. Kemudian juga kita ciptakan lingkungan pekerjaan kerja yang transparan, kemudian akuntabel dan juga bebas dari intervensi yang tidak semestinya ya. Mari kita budayakan selalu budaya untuk saling mengingatkan, saling kemudian mengawasi dan juga berani melaporkan segala bentuk penyimpangan ya, secara bertanggung jawab. Bapak Ibu sekalian, mari kita song-song proses pembangunan ZI WBBM ini dengan semangat kolaborasi, ya, keikhlasan dalam bekerja dan juga komitmen ya, untuk melayani dengan sepenuh hati. Kami yakin ini dengan semangat yang membara di dada Bapak Ibu BDK Yogyakarta ya, dan juga dengan keyakinan yang teguh dan dengan dukungan seluruh pihak tentunya BDK Yogyakarta akan mampu meraih predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani pada tahun 2026 dan diharapkan ini menjadi inspirasi bagi unit-unit lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa meridhoi setiap langkah dan upaya kita ini. Terima kasih, salam semangat dan salam perubahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Heru Wibowo atas penyampaian keynote speech. Bapak dan Ibu yang berbahagia, Balai Diklat Keuangan Yogyakarta telah memperoleh predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi pada tanggal 21 Desember 2020. Tahun ini Balai Diklat Keuangan Yogyakarta ditunjuk menjadi Wakil Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan sebagai Satker yang dipersiapkan untuk mengikuti proses penilaian wilayah birokrasi bersih dan melayani tingkat nasional pada tahun 2026. Esensi pembangunan ZI WBBM bukan semata-mata untuk memiliki predikat WBBM, namun lebih pada peningkatan integritas dan pelayanan kepada stakeholder serta bagaimana kita dapat mengimplementasikan nilai-nilai Kementerian Keuangan dalam pelaksanaan tugasnya. Keberhasilan membangun ZI WBBM tentunya akan berdampak pada peningkatan kepercayaan publik terhadap Kementerian Keuangan. Tahapan proses mendapatkan predikat WBBM hampir sama dengan WBK. Perbedaannya ada pada grade atau nilai minimal kelulusan. Nilai total pengungkit dan hasil minimal untuk WBK adalah 75, sedangkan nilai total pengungkit dan hasil minimal untuk WBBM adalah 85. Di samping itu, unit kerja yang sudah ber-WBBM harus sudah memiliki inovasi yang direplikasi oleh unit lain. Mari Bapak dan Ibu, kita ikuti sesi proses penandatanganan Piagam Pencanangan Zona Integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani di Balai Diklat Keuangan Yogyakarta secara virtual yang akan dilakukan oleh Ibu Endang Widajati dan disaksikan oleh Ibu Erna Sulistiowati, Bapak Heru Wibowo, dan Bapak Hanan Budi Harto. Mohon konfirmasinya, Ibu Erna Sulistiowati, apakah saat ini sudah bergabung di dalam room Zoom? Siap, Mbak, sudah. Siap, terima kasih Bu Erna. Bapak Heru Wibowo masih tetap bergabung di room Zoom? Siap, Mbak. Oke, yang terakhir, Bapak Hanan Budi Harto, apakah sudah bergabung melalui room Zoom? Siap, sudah Bu. Ya, terima kasih. Mohon izin Bapak dan Ibu, proses penandatanganan akan kami pandu. Pada hari ini, Kamis tanggal 24 April 2025 yang bertanda tangan di bawah ini mencanangkan pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani di Balai Diklat Keuangan Yogyakarta. Untuk yang pertama, kami mohon dengan hormat Kepala Balai Diklat Keuangan Yogyakarta, Ibu Endang Widajati. Kepada Ibu Endang, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Endang.
Berikutnya kami mohon kesediaan Kepala Pusikat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan kepada Bapak Heru Wibowo, kami silakan. Terima kasih Bapak Heru. Selanjutnya adalah Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Erna Sulistiawati. Kepada Ibu Erna kami silakan. Ampun Mbak. Baik, terima kasih Bu Erna. Terakhir adalah Kepala Bidang Kepatuhan Internal Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DIY, Bapak Hanan Budi Harto. Kami silakan. Baik, terima kasih Pak Hanan. Dengan demikian, maka pencanangan pembangunan zona integritas wilayah birokrasi bersih dan melayani telah kita laksanakan. Kami mohon kepada panitia untuk dapat melakukan dokumentasi penandatanganan piagam pencanangan. Terima kasih Bapak dan Ibu yang telah berkenan menandatangani piagam pencanangan ini. Kami akan dengan senang hati apabila Bapak Heru, Ibu Erna, dan Bapak Hanan dapat tetap bergabung di room Zoom. Namun apabila Bapak dan Ibu memiliki agenda lain, kami silakan untuk meninggalkan room Zoom. Terima kasih. Pak Heru, selamat. non sewu ya, saya izin ada agenda lain. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Saya pamit dulu Pak Ibu Endang dan teman-teman yang lain. Izin J. Siap. Bapak dan Ibu, mari kita ikuti sosialisasi anti korupsi dengan tema menjaga integritas tanpa batas, menahan diri dari gratifikasi yang akan disampaikan oleh Ibu Anjar Ariendra. Beliau merupakan analis pemberantasan tindak pidana korupsi KPK dan beliau telah bergabung di KPK sejak tahun 2018. Mari kita sambut bersama Ibu Anjar Ariendra. Oke, suara saya sudah terdengar baik ya Bapak Ibu? Sudah. Sudah Bu Anjar, silakan. Terima kasih Mbak Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang saya hormati Ibu Endang Wijayanti, yang saya hormati juga Bapak Heru Wibowo dan teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang telah hadir di room Zoom ini. Terima kasih untuk undangannya hari ini karena telah menghadirkan KPK di kegiatan pencanangan BBM hari ini. Nah, KPK senang sekali bisa hadir di tengah Bapak Ibu sekalian. Seperti yang tadi disampaikan bahwa ini adalah sebuah janji dan komitmen Bapak Ibu agar bisa terus mendapatkan predikat yang sesuai dengan yang telah diperoleh ya Bapak Ibu. Nah, hari ini saya izin share screen dulu untuk materi ya. Baik, sudah terlihat ya Bapak Ibu? Sudah. Sudah, oke. Hari ini saya akan membahas terkait dengan integritas sebagai ASN karena kita tahu ASN itu merupakan aset dari negara ini salah satunya. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dahulu. Saya Anjar Ariendra, analis dari pemberantasan TPK, tindak pidana korupsi. Saya bergabung di KPK itu di tahun 2018. Sebelumnya saya sempat bekerja di perbankan, di bank swasta dan juga di Bank Indonesia. Nah, untuk awal saya mau cerita sedikit awal saya untuk bergabung di KPK itu, KPK itu dalam posisi belum ASN ya Bapak Ibu ya, jadi masih kondisinya masih independen. Jadi sangat berbeda memang untuk penataannya gitu.
untuk tata lembaga. Tapi ada satu hal yang saya sangat yang saya sangat rasakan perbedaannya saat saya bekerja di luar KPK dan di dalam KPK. Jadi pengalaman masuk di KPK itu dulu saya 10 kali bahkan 10 kali tes, 10 kali tes, dan itu setelah lulus pun harus masuk ke pendidikan di Batu Jajar, yaitu Kopassus. Jadi emang di KPK ini untuk integritas dan komitmen dan pengabdiannya memang benar-benar diuji gitu. Dan ada beberapa hal yang menurut saya sangat menarik yang saya dapatkan di KPK ini. Salah satunya adalah saat pertama kali saya bergabung di KPK, saya melihat meja direktur saya itu ada di luar dari ruangannya gitu. Jadi waktu itu Bapak Ibu mungkin kenal dengan Bapak Sujanarko, beliau direktur di Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat. Beliau mejanya itu Bapak Ibu ada di luar ruangan gitu kan. Jadi dia menerapkan prinsip egaliter untuk semua pegawainya. Dan untuk menghindari juga adanya transaksi atau adanya hal-hal yang bisa terjadi di dalam ruangan gitu. Jadi beliau sangat terbuka, beliau sangat transparan dengan semua pegawainya. Itu saya baru menemukannya itu di KPK sini, di kantor-kantor saya sebelumnya saya belum pernah. Lalu yang kedua, di KPK ini yang menarik adalah antar pegawai itu mereka sangat saling mengingatkan gitu, tidak pandang buluh untuk menegur gitu. Misalnya saya terlambat, saya ditegur itu dengan salah satu staf administrasi kita atau direktur kita atau kepala satuan tugas kita melakukan pelanggaran. Di KPK ini sangat sangat terbiasa, dan itu merupakan hal yang biasa untuk saling menegur dan mengingatkan jika kita melakukan pelanggaran. Nah, ini merupakan suatu hal yang dapat menguatkan integritas di kalangan lingkungan perkantoran Bapak Ibu semua, apalagi kita sebagai ASN. Nah, lalu selain itu juga saya juga menemukan bahwa pegawai-pegawai di sini memiliki idealisme yang tinggi. Nah, itu sudah sangat terlihat bagaimana kita di dalam ini sangat menjaga integritas kita untuk menerapkan hal-hal yang jauh dari segala hal yang buruk gitu Bapak Ibu. Jadi mungkin nanti kalau misal ada hal-hal yang mau ditanyakan tentang bagaimana sih KPK secara internalnya mengelola pegawai-pegawainya, itu bisa nanti kita diskusikan lebih lanjut. Nah, lalu materi hari ini saya akan membahas tentang 3 hal, yaitu yang pertama mengenal korupsi dan perilaku koruptif. Kadang kita itu tidak tahu bahwa perilaku yang kita lakukan itu merupakan perilaku koruptif Bapak Ibu. Jadi kita itu sudah biasa, jadi seolah-olah itu bukan perilaku koruptif. Jadi kita akan sedikit mengenal korupsi dan perilaku koruptif. Yang kedua adalah integritas, penguatan integritas. Jadi bagaimana integritas itu tetap ada di dalam diri kita. Yang terakhir adalah sekilas tentang KPK. Selanjutnya, ya, ini adalah alat ukur untuk mengukur tingkat risiko korupsi di Indonesia. Kita ada 3 alat ukur. Yang pertama adalah indeks persepsi korupsi atau biasa kita sebut dengan IPK. IPK ini Bapak Ibu dilakukan oleh Transparansi Internasional atau biasanya kita singkat dengan TI. Dan yang kedua alat ukur kita adalah IPAK, yaitu indeks perilaku anti korupsi, dan yang terakhir KPK punya indeks survei penilai integritas atau SPI. Yang pertama tentang indeks persepsi korupsi. Indonesia itu sekarang ada di posisi angka 37 Bapak Ibu. Ini menunjukkan kita masih sangat rentan ya Bapak Ibu ya. Jadi negara Indonesia dibandingkan yang lain seperti Denmark tuh masih jauh sekali.
Jadi Denmark, Finlandia dan lainnya. Bahkan untuk dengan negara tetangga kita, Singapura, kita masih sangat tertinggal jauh. Begitu. Jadi IPK itu menggunakan skala dari 0 sampai 100 Bapak Ibu. Jadi 100 itu sangat bersih dan 0 itu sangat korupsi. Sedangkan kita tahun 2024 itu ada di angka 37, dinilai 37. Dan sebenarnya di angka 37 itu juga kita sumber data yang kita dapat adalah ada tambahan salah satu sumber data sehingga nilai kita yang sebelumnya dari 34 itu bisa naik di nilai 37. Nah, kenapa IPK ini penting Bapak Ibu? Misalnya Bapak Ibu punya uang untuk menginvestasikan uang Bapak Ibu kepada seorang. Nah, tetapi Bapak Ibu tahu nih seseorang itu ternyata tidak bisa dipercaya atau rentan korupsinya gitu. Maka Bapak Ibu pasti akan ragu untuk menaruh uang Bapak Ibu di orang itu atau di negara itu. Makanya kalau misalnya nilai IPK kita rendah, maka banyak investor yang mungkin ragu akan menaruh uangnya di Indonesia. Gambarannya kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, lalu kita lanjut di IPAX, yaitu Indeks Perilaku Anti Korupsi. Nah, indeks perilaku ini untuk mengukur budaya zero toleran terhadap korupsi skala kecil, petty corruption. Apa itu petty corruption? Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Cuman di tabel ini terlihat bahwa di Indonesia pada tahun 2024 itu nilai kita masih di angka 3,85. Jadi masih agak mengkhawatirkan ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bagaimana caranya agar IPAK kita ini bisa terus naik sehingga masyarakat kita bisa berperilaku semakin anti korupsi. Lalu selanjutnya kita memiliki alat ukur yaitu SPI integritas, survei penilaian integritas. Kalau Bapak Ibu suka mendapat WhatsApp atau SMS dari SPI, KPK, itu benar-benar dari KPK ya Bapak Ibu ya. Jadi kita memang secara random memilih siapa orang yang akan kita survei untuk melihat untuk mengukur tingkat korupsi di suatu kementerian lembaga. Nah, apa aja dimensi pengukurannya? Yaitu transparansi, integritas, pengelolaan PBJ, pengelolaan SDM. Nah, itu dari semuanya ini kita di tahun 2024 mendapat nilainya di 71,53 dan masuk dalam kategori masih rentan korupsi. Gitu, ini adalah PR kita bersama Bapak Ibu sebagai ASN, yang mana KPK juga sekarang sudah ASN sama dengan Bapak Ibu semua. Jadi ini adalah PR kita bersama-sama untuk terus meningkatkan nilai-nilai ini agar negara lain mau berinvestasi di Indonesia, gimana kepercayaan publik bisa meningkat. Ini adalah PR kita bersama Bapak Ibu. Selanjutnya ini ada sebuah pentagon fraud. Apa itu? Merupakan faktor-faktor penyebab korupsi. Nah, ini ada 5 faktor penyebab korupsi yang biasanya kita temui. Bahkan kadang itu kita tidak sadar kalau kita sedang melakukan hal tersebut gitu. Seperti contohnya rasionalisasi. Rasionalisasi itu sepertinya pembenaran atas perbuatan yang dilakukan. Nah, di KPK itu Bapak Ibu ada tagline namanya biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Karena terkadang kita itu sesuatu hal yang sudah kesalahan yang berkali-kali kita lakukan itu bisa dianggap suatu pembenaran. Padahal itu adalah tetap aja hal yang salah adalah salah. Contohnya misalnya sudah biasa kok kita memberikan ucapan terima kasih kepada pelayanan publik, ucapan terima kasih kepada guru kita, guru anak-anak kita maksudnya. Jadi kayak yang
itu udah biasa dilakukan. Padahal itu bisa saja masuk ke dalam gratifikasi atau maksud-maksud lainnya gitu. Jadi salah satu faktor penyebab korupsi yang paling sering terjadi itu adalah rasionalisasi. Jadi kita harus bisa membedakan hal mana yang benar dan mana hal yang salah itu. Yang kedua yaitu pressure, yaitu tekanan dari internal ataupun dari eksternal. Kadang banyak hal yang mengancam diri kita Bapak Ibu. Jadi misalnya dari internal kita, kamu harus mengubah untuk budgeting, atau tekanan dari eksternal ada ancaman-ancaman, kalau kamu tidak memenangkan tender nanti anak-anak kamu saya ancam. Itu adalah tekanan. Nah itu nanti bagaimana kita untuk menghadapinya nanti akan kita bicarakan lebih lanjut. Tapi kita harus mengenal dulu nih, apakah pressure ini terjadi di diri kita atau harus peka dengan sekeliling kita. Selanjutnya ini adalah arogansi, sikap superior, angkuh, serakah, dan dia prosedurnya tidak berlaku untuk dirinya gitu. Jadi kalau misalnya sekarang orang banyak yang yang berseliwer di media sosial tuh biasanya ada yang NPD, narsistik gitu. Nah itu juga bisa termasuk dalam arogansi gitu. Jadi kita kalau memiliki sikap arogansi, kita bisa jadi itu menjadi faktor penyebab dari korupsi. Selanjutnya ini adalah yang sering banget terjadi dan sering kita temui, yaitu kesempatan. Kesempatan terjadi itu karena sistem yang lemah Bapak Ibu. Jadi kesempatan ini bisa datang kapan saja, tidak bisa kita duga, dan itu adalah pilihan yang akan kita ambil. Apakah kita mau menolaknya ataukah kita akan malah memanfaatkan kesempatan yang tidak baik itu. Nah, jadi kesempatan ini faktor-faktor yang lumayan sering kita temui juga dalam kehidupan kita bekerja. Selanjutnya ada capability atau kemampuan, jabatan, wewenang. Biasanya kita sering banget melihat penyalahgunaan wewenang. Jadi seseorang akan merasa bahwa kalau dia berwenang maka dia bisa melakukan apapun. Padahal sebenarnya juga tidak seperti itu Bapak Ibu. Wewenang itu adalah amanah. Amanah adalah sesuatu yang harus kita jaga, yang harus kita pertanggungjawabkan. Nah ini adalah 5 faktor penyebab dari korupsi yang biasa kita temui. Selanjutnya ada dampak dari korupsi itu sendiri. Yang kita lihat biasanya dampak dari korupsi itu adalah kemiskinan, kerusakan alam, dan biaya ekonomi yang tinggi. 3 ini adalah hal yang paling sering kita lihat. Tapi Bapak Ibu bahwa kita juga harus sadar kalau dampak dari korupsi itu ada banyak. Nih malah ada 6 yang mungkin terjadi gitu Bapak. Yang pertama adalah merusaknya harga pasar, harga dan persaingan usaha yang sehat. Dengan adanya korupsi pasar global kita bisa rusak, harga bersaing, usaha tidak sehat. Selanjutnya juga bisa meruntuhkan hukum, lalu menurunkan kualitas hidup dan pembangunan berkelanjutan, merusak proses demokrasi. Nah ini yang sering banget terjadi yang kita kadang abai dengan hal ini. Seperti pelanggaran hak asasi manusia dan menyebabkan kejahatan lainnya yang berkembang. Ini adalah termasuk dampak-dampak dari korupsi. Jadi sangat luas sekali, bukan hanya kemiskinan, bukan hanya kerusakan alam dan lainnya, tapi banyak hal lainnya yang akan terjadi jika korupsi ini terus-menerus ada di negara kita. Lalu ini juga ada dampak sosialnya Bapak Ibu. Jadi seperti kejahatan lainnya, ini adalah fenomena gunung es, di mana biasanya kita melihat dampak dari korupsi itu dari biaya eksplisit aja, nilai uang yang dikorupsi. Misalnya kita ada KPK nih, ada OTT, kerugian negaranya 100 miliar. Nah kita hanya melihat kadang hanya 100 miliar itu, padahal enggak Bapak Ibu. Di bawahnya itu banyak sekali biaya-biaya yang keluar karena korupsi itu sendiri. Contohnya biaya antisipasi. Seperti sekarang nih biaya sosialisasi, dengan karena ada korupsi kita harus
melakukan sosialisasi, harus menjelaskan, harus melakukan pendidikan anti korupsi dan lainnya gitu. Jadi sebenarnya biaya antisipasi ini juga termasuk dalam dampak sosial dari korupsi itu sendiri. Lalu ada juga biaya reaksi, kita bayar pengadilan, jaksa, hakim, biaya penyidikan, itu udah costnya udah tinggi sekali ya Bapak Ibu ya. Bayangkan kalau misalnya negara kita korupsinya rendah, itu pasti biayanya nggak akan sebesar ini. Terus ada biaya perampasan aset di luar dan di dalam negeri, apalagi kalau misalnya koruptor kabur ke luar negeri itu biayanya tambah besar lagi Bapak Ibu. Dan terakhir adalah biaya implisit. Biaya implisit ini opportunity cost akibat korupsi. Termasuk beban cicilan bunga di masa datang yang timbul akibat korupsi di masa lalu. Ini seperti ini Bapak Ibu. Misalnya kita ada proyek pembangunan misalnya jalan layang gitu. Atau flyover senilai 100 miliar. Ternyata dikorupsi 50 miliar. Maka negara kita masih membutuhkan 50 M itu kan. Nah jadi 50 miliar itu kita akan mencari ke minjam gitu ke luar negeri atau minjam ke negara lain gitu. Nah dengan meminjam itu kan kita pasti ada biaya-biaya bunga dan lainnya. Itu tuh biaya-biaya implisit yang sebenarnya itu tuh besar dari akibat dari korupsi itu sendiri. Nah, seperti perbedaan multiplier ekonomi antara kondisi tanpa adanya korupsi dengan kondisi tidak terdapat korupsi. Bayangin kalau misalnya itu tidak ada korupsi, kita tidak perlu meminjam uang ke negara lain, tidak perlu ada bunga dan lainnya yang perlu kita bayarkan di tahun-tahun mendatang. Nah ini biaya-biaya ini yang biasanya kita tidak sadar Bapak Ibu. Jadi yang hanya kita lihat adalah biaya-biaya eksplisit OTT senilai sekian triliun, sekian miliar. Padahal di balik itu sebenarnya ada biaya-biaya lainnya yang lebih besar. Selanjutnya ini ada jenis korupsi Bapak Ibu yang tadi saya sebutkan. Ada 3 jenis korupsi. Yang pertama adalah petty corruption. Lalu ada grand corruption dan political corruption. Nah dari ketiga ini saya jelaskan dulu terkait dengan petty corruption. Biasanya Bapak Ibu sudah tahu ya petty corruption ini adalah korupsi kecil-kecilan. Bikin KTP harus bayar, bikin SIM harus bayar, mohon dibantu ya Bapak, nanti saya akan ada amplop buat Bapak Ibu, mohon dipermudah untuk anak saya masuk ke sekolah ini gitu. Ini adalah petty corruption, korupsi kecil-kecilan, penyalahgunaan oleh pejabat publik dalam interaksi mereka dengan warga biasa di kehidupan sehari-hari. Nah ini yang biasanya untuk bagian pelayanan publik yang suka kita temui. Yang sebenarnya sekarang dengan adanya era digital harusnya ini sudah berkurang ya Bapak Ibu. Lalu yang kedua ada grand corruption. Grand corruption ini penyalahgunaan kekuatan tingkat tinggi yang menguntungkan segelintir orang dengan mengorbankan banyak orang. Ini yang biasa kita lihat di TV yang mana OTT atau hal-hal atau penangkapan dari kejaksaan atau kepolisian, ini grand corruption, penyalahgunaan kekuatan tingkat tinggi, dan ini adalah menguntungkan segelintir orang. Nah ini yang dinamakan grand corruption. Lalu yang paling parah apa Bapak Ibu? Yaitu political corruption. Political corruption itu udah mulai memanipulasi kebijakan, institusi atau pengambilan keputusan politik yang disalahgunakan. Nah ini udah masuk ke political corruption. Ini yang paling parah ya Bapak Ibu ya, karena dia sudah mengacak-acak aturan kita gitu. Selanjutnya ini adalah jenis-jenis tindak pidana korupsi. Ada 7 jenis Bapak Ibu tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara. Ini mungkin Bapak Ibu sudah familiar ya dengan ini semua. Penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, pemerasan, gratifikasi, suap menyuap, dan benturan kepentingan. Dan ada juga lainnya tindak pidana lainnya yang berhubungan dengan korupsi, kayak merintangi pemeriksaan dan lainnya. Tapi dari 7 jenis ini Bapak Ibu, biasanya kita itu sering banget
di 3 hal ini, yaitu gratifikasi, suap, dan pemerasan. Nah, apa sih bedanya gratifikasi, suap, dan pemerasan? Kadang kita nggak ngerti, ini masuknya ke suap apa pemerasan ya gitu, atau ini malah gratifikasi gitu. Nah, kita harus pahami dulu bedanya apa dari ketiga tindak pidana korupsi ini. Sebenarnya mudah aja Bapak Ibu, ada beberapa kata kunci dari 3 hal ini. Yang pertama itu gratifikasi. Gratifikasi itu pemberian hadiah. Ini yang biasanya kita temui nih, kalau misalnya Bapak Ibu di pelayanan publik atau biasanya kita temuin dengan yang biasa dengan berkolaborasi dengan mitra kerja, itu biasanya mereka kadang agak nakal sedikit untuk memberikan gratifikasi kepada penyelenggara negara. Nah, gratifikasi itu selalu berhubungan dengan jabatan dan bersifat tanam budi Bapak Ibu. Jadi misalnya kalau misalnya kita dikasih hadiah nih mobil, dikasih hadiah motor, atau bahkan dibantu ini itu dipermudah gitu kan dengan mitra kerja kita. Nah itu sifatnya dia terus menanam budi ke kita sampai suatu saat dia memiliki kepentingan sama kita, dia menagih. Kan kemarin Bapak udah saya kasih gitu. Kan kemarin Bapak urusannya sudah saya permudah gitu. Nah ini Bapak Ibu yang harus kita hindari agar kita bisa hidup dengan bebas. Jadi kalau kita menolak gratifikasi, kita tidak ada tanam budi, kita tidak ada hutang budi dengan orang lain, hidup kita akan bebas, kita akan bebas bersuara, kita akan bebas bertindak, kita akan bebas melakukan sikap kita bebas memiliki prinsip. Nah ini kalau misalnya kita memiliki integritas yang tinggi dan berani untuk menolak gratifikasi. Nah lalu yang kedua itu ada suap menyuap. Nah kalau suap menyuap ini Bapak Ibu adanya kesepakatan di kedua belah pihak, adanya deal-dealan. Misalnya nanti kalau misalnya proyeknya ini Bapak menangkan perusahaan saya, Bapak saya kasih 15% gitu. Jadi apa ya Bapak Ibu? Jadi itu seperti transaksional banget gitu. Jadi dilakukannya secara rahasia dan tertutup, dan itu sangat rentan terjadi di pengadaan barang dan jasa untuk urusan suap menyuap. Nah jadi kata kuncinya adalah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Lalu selanjutnya pemerasan. Pemerasan itu adanya unsur paksaan, di mana pejabat negara itu meminta, kamu harus kasih saya uang sekian agar proyek kamu saya menangkan. Kalau tidak memberi saya sekian persen, maka proyek yang Bapak menangkan itu saya kasihkan ke yang lain. Nah itu adalah pemerasan Bapak Ibu. Dia bersifatnya memaksa dan penyalahgunaan kekuasaan. Jadi ini bedanya antara 3 itu, yaitu gratifikasi itu ada sifat tanam budi, untuk suap itu adanya kesepakatan, dan pemerasan adanya unsur paksaan Bapak Ibu. Selanjutnya, nah ini dia tentang integritas dan penguatan anti korupsi. Nah, kita sebagai ASN Bapak Ibu memiliki banyak tantangan. Biasanya banyak sekali komentar netizen ya Bapak Ibu ya dari luar yang mengatakan ASN kerjanya santai tapi gajinya jalan terus gitu. Atau ada juga yang bilang ASN berkeliaran nih di jam kerja gitu. Atau kalau bahkan yang banyak banget bilang adalah ASN bukan karena prestasi tapi karena koneksi. Lalu ada lagi ASN beban negara bukan penggerak. Nah ini harus kita jadikan motivasi untuk mengubah kepercayaan publik itu kembali kepada kita. Tantangan-tantangan ini sebenarnya sangat berat buat kita ya Bapak Ibu, tapi kita pasti bisa menghadapinya dengan memperkuat integritas kita. Nah, ini saya masuk ke tantangan pertama, yaitu netralitas ASN. ASN tidak boleh berpihak, ASN tidak boleh berkampanye, ASN harus tetap netral dan berpihak pada rakyat. Lalu yang kedua adalah profesionalitas.
ASN harus memiliki sikap profesional, berani menegur, berani bersuara, dan berani menjalankan sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam aturan gitu. Jadi jangan tidak profesional dengan karena adanya masalah pribadi atau personal. Jadi sifat-sifat profesional itu tidak profesional itu bisa datang, itu harus kita hindari. Lalu selanjutnya adalah korupsi. Korupsi yang biasa ditemukan di ASN itu biasanya gratifikasi dan COI, conflict of interest. Nah ini Bapak Ibu, korupsi-korupsi ini biasanya cuma satu sebenarnya kata kuncinya, itu integritas. Integritas bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada kita. Nah untuk integritas sendiri itu Bapak Ibu, integritas itu merupakan aset yang ada di dalam diri Bapak Ibu. Sejak lahir Bapak Ibu itu udah memiliki integritas di dalam diri Bapak Ibu sendiri. Tinggal Bapak Ibu mau atau tidak untuk mengasahnya atau terus menggerusnya. Nah, lalu kadang integritas itu juga bisa naik dan bisa turun di dalam diri kita gitu kan. Bagaimana kita bisa pengendalian diri untuk itu. Nah, integritas itu juga kadang dipengaruhi oleh banyak hal. Bisa lingkungan, bisa pertemanan, bisa gaya hidup, pendidikan, atau bahkan kebutuhan. Jadi kita harus mengenali dahulu integritas itu seperti apa, seberapa besar integritas yang ada di dalam diri kita. Apakah sudah tinggi atau lemah nih Bapak Ibu. Kalau misalnya lemah, gimana caranya ya untuk kita terus memperkuat itu. Nah, nanti kita akan bahas ada beberapa nilai-nilai integritas atau nilai-nilai anti korupsi yang akan kita perkuat di sini. Selanjutnya yang terakhir adalah tantangan ASN adalah perubahan zaman. Di era 4.0 ini sekarang banyak sekali perubahan-perubahan zaman yang harus kita adaptasikan juga diri kita dengan perubahan-perubahan itu sehingga kita bisa melewati tantangan-tantangan itu. Apa aja sih tantangannya Bapak Ibu? Nah, yang pertama kondisi global yang tidak stabil, cepat berubah, tidak pasti. Nah, dapat mendorong orang untuk hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri demi mengamankan kepentingan diri dan kelompoknya. Yang penting keluarga saya aman, yang penting karir saya aman. Nah, itu biasanya tantangan-tantangan yang ada di zaman sekarang gitu. Nah, yang kedua adalah memasuki era teknologi. Nah, kita banyak banget perkembangan-perkembangan digital yang harus kita cepat beradaptasi di situ. Dan ini bisa menjadi juga titik-titik rawan korupsi Bapak Ibu. Jadi kita harus paham dulu nih di era-era sekarang teknologi yang berkembang itu seperti apa. Lalu yang terakhir adalah sumber daya manusia yang tidak memiliki integritas itu sendiri. Dia akan mudah tergilas, dia akan rentan terhadap atau lemah ya Bapak Ibu ya terhadap tantangan-tantangan ini. Makanya kita harus mengenali diri kita dahulu, mengenali aset integritas yang ada dalam diri kita itu dulu. Apakah kita bisa mempertahankan aset berharga ini ataukah justru kita akan mengurangi aset itu karena kepentingan-kepentingan yang tidak baik. Lalu bagaimana sih menghadapi era fuca ini, era sekarang ini, era 4.0 dalam konteks pencegahan korupsi ya Bapak Ibu. Yang pertama tentu menyiapkan SDM berintegritas dan handal secara kemampuan. Nah jadi kayak cerdas, dia harus cerdas secara pemikiran, banyak keahliannya, beretos kerja baik. Yang paling pentingnya tadi itu integritas. Yang kedua membangun karakter leadership yang kuat di dalam diri individu pada organisasi. Sikap leadership itu pun harus dimiliki di diri masing-masing. Bagaimana kita memimpin diri kita, bagaimana kita melakukan pilihan-pilihan dalam hidup kita. Selanjutnya menerapkan manajemen resiko dan kebijakan yang mendukung dalam organisasi. Nah biasanya di dalam setiap organisasi pasti ada manajemen resikonya yang disusun dengan baik Bapak Ibu. Ini untuk menghadapi ketidakpastian dan perubahan yang cepat. Yang terakhir adalah membangun sistem layanan yang sesuai dengan prinsip anti korupsi yang berbasis teknologi digital. Tetap zaman saat ini digital itu harus kita kuasai Bapak Ibu.
Selanjutnya, nah ini adalah titik rawan korupsi di layanan publik. Nah di sini ada gambaran di mana ada pengguna layanan dan pemberi layanan. Pengguna layanan itu biasanya memiliki kepentingan, dia mau mengurus KTP, dia mau mengurus surat-surat tanah, atau dia mau ada kepentingan-kepentingan lainnya kepada pemberi layanan yang memiliki kewenangan. Nah kalau misalnya kita sebagai ASN, posisi kita adalah pemberi layanan, tapi terkadang kita juga pengguna layanan. Kadang kita juga mau membuat SIM atau membuat KTP, itu juga kita memposisi kita sebagai pengguna layanan. Saat diri kita di posisi pengguna layanan, Bapak Ibu, jangan biarkan kita melakukan suap, jangan kita memberikan sesuatu karena alasan tanam budi. Lalu saat kita pemberi layanan, kita juga harus menghindari pemerasan, penyalahgunaan wewenang dan konflik kepentingan. Nah, kita saat ini harus pintar menempatkan diri kita sebagai pemberi layanan atau pengguna layanan yang memiliki tantangannya masing-masing. Nah, saat kita memberi layanan ya berarti kita harus memberikan pelayanan yang baik, pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat, pelayanan yang dapat membantu masyarakat, sehingga masyarakat itu senang dan bangga dengan ASN yang ada di Indonesia ini. Selanjutnya ini ada dilema ethical dilemma speed develop. Ini seperti dilema kira-kira kalau misalnya saya diajak makan dengan teman saya yang merupakan mitra kerja, itu termasuk gratifikasi atau bukan ya gitu. Kalau misalnya saya main golf dengan rekan kerja saya atau dengan sahabat saya, itu termasuk ke dalam gratifikasi atau berpotensi resiko untuk adanya perilaku koruptif nggak ya? Nah ini Bapak Ibu, kita harus tahu juga batasan-batasan itu. Nah nanti ini kita akan melihat bagaimana batasan-batasan itu. Lalu ini dia yang sering terjadi, yaitu konflik kepentingan. Konflik kepentingan ini mungkin kadang kita saat menghadapinya sangat sulit ya Bapak Ibu ya, mungkin secara teori terlihatnya mudah, tapi saat kita menghadapinya kadang ini, apalagi ini yang berhubungan dengan keluarga kita, anak kita, itu pasti kita akan lemah sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi inilah gunanya integritas kita, keberanian kita untuk mengambil pilihan-pilihan. Nah ini konflik kepentingan ini penyelenggara negara dan yang memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi. Nah ini biasanya mereka tarik-tarikan nih Bapak Ibu, kinerja dan kualitasnya. Lalu selanjutnya ini beberapa bentuk konflik kepentingan, yaitu menerima gratifikasi, menggunakan aset jabatan atau instansinya gitu, informasi rahasia. Jadi misalnya informasi rahasia ini sering banget terjadi, misalnya apalagi kalau di KPK ya Bapak Ibu ya, itu informasi rahasia itu sangat-sangat berharga dan harus sangat dijaga gitu. Terus menentukan sendiri besar gaji. Nah ini juga sering banget terjadi, tapi biasanya ini ada di swasta atau di perusahaan keluarga. Jadi saya sedikit cerita, saya punya teman di mana dia bekerja di perusahaan orang tuanya. Jadi dia saat interview dan lainnya dia menentukan dan menuliskan sendiri gajinya gitu kan. Padahal dia masih baru, dia sudah mau gajinya 10 juta, 20 juta karena itu perusahaan orang tuanya gitu. Ini adalah bentuk konflik kepentingan. Lalu rangkap jabatan ini juga bisa menimbulkan COI, lalu akses khusus, pengawasan tidak mengikuti prosedur, dan penilaian suatu objek kualifikasi. Lalu ada juga ini yang namanya yang sering banget terjadi adalah gratifikasi atau pemberian. Nah gratifikasi ini banyak batasannya juga dan kita harus mengenali batasan-batasan itu Bapak Ibu. Jadi gratifikasi itu ada ya gratifikasi ilegal,
pembelian hadiahnya wajar atau tidak wajar, apakah karena hubungan baik, tidak terkait sama sekali dengan jabatan, atau justru dia memberikan hadiah karena ada kepentingan lainnya gitu. Nah, terus ini ada gratifikasi pemberian dalam arti luas, penerima penyelenggara negara atau pegawai negeri. Nah, gratifikasi itu untuk penyelenggara negara, Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah contohnya. Kenali beberapa bentuknya, seperti bentuk-bentuk itu bisa dalam bentuk uang, barang, diskon, bahkan kadang kita dikasih pinjaman oleh suatu perusahaan tanpa bunga, atau tiket perjalanan wisata gitu kan, pengobatan yang cuma-cuma gitu. Nah, ini harus kita benar-benar lihat, harus kita benar-benar kenali ini apakah ini masuk gratifikasi atau bukan. Nah, ini ada aturannya di pasal 12B dan 12C. Nah, ini Bapak Ibu nanti bisa baca sendiri bagaimana bunyi pasalnya. Nah, ini ada ancaman hukuman yang diberikannya juga. Lalu selanjutnya, nah ini dia jenis gratifikasi. Ada 3 jenis gratifikasi. Gratifikasi jenis suap yang harus kita tolak. Kalau misal kita tidak bisa menolaknya Bapak Ibu, kita harus laporkan. Jadi misalnya tidak bisa menolak ini seperti ini. Misalnya kita menghadiri acara atau menghadiri suatu undangan dari rekan kerja kita sesama penyelenggara negara, lalu kita diberikan bingkisan. Tahu-tahu bingkisan itu udah ada di mobil kita Bapak Ibu dan kita tidak sadar, ditaruh di belakang, kita pulang tiba-tiba dapat pesan dari rekan kerja kita bahwa dia membawakan kita misalnya handphone atau alat elektronik lainnya atau makanan yang dalam bentuk nggak wajar atau kain-kain mahal. Itu biasanya itu sering banget terjadi Bapak Ibu, jadi kayak dipaksa untuk menerima. Nah, ini bagaimana caranya kita menolaknya kalau misal kita tidak bisa menolak gitu kan. Jadi kita sampaikan dulu, lalu kita terima dulu, lalu kita laporkan. Nah, nanti ada bagaimana melaporkannya, nanti ada beberapa aplikasi yang atau cara untuk melaporkannya. Nah, jadi gratifikasi dalam jenis suap ini harus benar-benar kita tolak. Nah, ini contoh-contohnya ucapan terima kasih, hadiah yang berkaitan dengan pekerjaan yang tadi saya sebutkan, terus fasilitas transportasi atau fasilitas hiburan. Nah, fasilitas transportasi ini juga Bapak Ibu, kadang kalau kita dinas ke suatu daerah, kadang kita sudah difasilitasi mobil, misalnya kita sudah disediakan Ioniq, atau disediakan mobil-mobil mewah lainnya untuk menjemput kita gitu. Padahal kita ada uang transportasi yang sudah disediakan oleh kantor kita gitu. Jadi hal-hal seperti itu harus kita tolak. Nah, lalu yang kedua, gratifikasi dalam kedinasan Bapak Ibu. Gratifikasi dalam kedinasan itu boleh diterima dan harus dilaporkan. Contohnya kayak door prize, cindera mata atau sejenisnya yang saat kita menjalankan penugasan resmi gitu, fasilitas transportasi, akomodasi dan uang saku dari pengundang berdasarkan penugasan. Nah, ini kalau misalnya kita dinas tiba-tiba kita dikasih bingkisan tapi kita ragu gimana nih ya, ini boleh diterima atau enggak ya ini barang ini gitu. Itu kita boleh terima dulu, tapi kita harus laporkan. Nanti kita lihat bagian gratifikasi untuk menganalisis apakah ini barang boleh diterima bersifat umum atau memang harus menjadi milik negara. Nah, lalu yang terakhir itu adalah bukan gratifikasi. Nah, yang bukan gratifikasi itu boleh diterima dan tidak wajib dilaporkan. Seperti apa contohnya? Snack meeting, merchandise yang bersifat umum, door prize, atau diskon dan bonus untuk seluruh masyarakat, itu boleh Bapak Ibu yang untuk kita terima. Nah, ini dia batasan-batasannya Bapak Ibu ya. Selanjutnya ini agak banyak Bapak Ibu, tapi ini penting menurut saya
ini gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Jadi kadang kan kita agak bingung Bapak Ibu kalau misalnya kita mendapatkan suatu hadiah atau apresiasi atau keuntungan lainnya, apakah ini gratifikasi atau enggak, karena kita sebagai ASN wajib untuk berhati-hati atas pemberian. Nah ini nanti Bapak Ibu materinya akan saya berikan, ini bisa dibaca kalau suatu hari nanti misalnya mendapat hadiah, masuk nggak ya ini ke dalam gratifikasi, ini bisa nih sebagai contoh pemberian dalam keluarga. Misal kita ulang tahun, tiba-tiba kakak kita memberikan kita hadiah, itu masuk ke gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Lalu misalnya lagi penghargaan yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja. Nah yang diberikan oleh pemerintah itu juga sebenarnya tidak termasuk gratifikasi atau gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Nah ini ada lumayan banyak Bapak Ibu, jadi ini nanti bisa dipelajari secara mandiri aja untuk melihat hal-hal apa yang masuk gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Nah ini juga masih ada lagi dan ini saya agak ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu bahwa ada batasan untuk pemberian sesama rekan kerja Bapak Ibu. Jadi kadang banyak ASN atau penyelenggara negara yang tidak tahu batasannya Bapak Ibu. Jadi misalnya kalau untuk terkait dengan pertunangan atau pernikahan atau ada akikah gitu, kita memiliki batasan untuk nilai yang bisa kita terima Bapak Ibu, yaitu batasannya senilai 1 juta rupiah setiap pemberi. Jadi kalau misal Bapak Ibu misal menikah atau ada akikahan anak atau baptis atau khitanan mendapat hadiah senilai 50 juta dari seseorang, itu Bapak Ibu wajib untuk melaporkannya gitu, apalagi itu adalah mitra kerja kita. Nah selanjutnya juga ada pemberian sesama rekan kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun, mutasi jabatan atau ulang tahun. Nah ini juga ada batasannya Bapak Ibu, jadi setiap orang itu paling banyak senilai 300.000 setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi 1 juta. Jadi dalam 1 tahun misalnya ada rekan kerja kita hanya rekan kerja kita yang pensiun atau mutasi jabatannya, kita memberikan kepada beliau kenang-kenangan, itu ada batasannya Bapak Ibu, yaitu senilai 300.000 dan itu tidak lebih dari 1 juta dalam waktu 1 tahun begitu. Terus selanjutnya pemberian sesama rekan kerja tidak terkait kedinasan, itu paling banyak senilai 200.000 setiap pemberian per orang dengan total pemberian tidak melebihi 1 juta dari pemberian yang sama. Nah ini nih Bapak Ibu, angka-angka ini sebaiknya saya sangat menyarankan untuk diingat agar Bapak Ibu tahu batasan dalam menerima pemberian-pemberian dari rekan kerja kita. Nah selanjutnya nanti ini materinya akan saya share ya Bapak Ibu ya, jadi bisa dibaca lebih lanjut sebagai pegangan Bapak Ibu juga. Lalu ini adalah aplikasi gratifikasi yang untuk melaporkan. Kalau misalnya Bapak Ibu bimbang apakah ini merupakan gratifikasi yang legal atau ilegal, itu gimana ya? Nah, lebih baik Bapak Ibu laporkan dulu biar nanti akan direspon bagian gratifikasi, akan diberi informasi apakah barang itu bisa diterima atau barang itu sebenarnya ingin Bapak Ibu miliki gitu, tapi jadi Bapak Ibu bisa membayarnya dengan nominal harga yang sudah diukur oleh tim gratifikasi. Nah ini dia merupakan 9 nilai anti korupsi. Nah ada 9 nilai yang biasa kita sebut Jumat bersepeda kakak, yaitu jujur, mandiri, tanggung jawab, peduli, disiplin, berani, adil, kerja keras, dan sederhana. Nah ini nilai-nilai ini Bapak Ibu, ini yang tadi saya bilang adalah aset yang sudah ada dalam diri Bapak Ibu sekalian. Kita terlahir sebagai orang yang jujur, tapi dengan lingkungan, dengan kebutuhan atau dengan pertemanan atau yang lainnya, gaya hidup, itu membuat hal-hal ini tuh semakin tergerus kalau kita tidak punya pengendalian diri. Jujur contohnya,
jujur adalah salah satu nilai integritas yang paling penting. Kalau misalnya kita melakukan kebohongan satu kali, maka itu akan merusak kepercayaan orang lain terhadap kita. Makanya kita harus menjaga kejujuran itu. Saya pernah mendengar ada yang mengatakan begini, apa yang kamu dapatkan dari seorang pembohong hanyalah kebohongan-kebohongan berikutnya, kebohongan-kebohongan selanjutnya. Itu artinya apa? Saat kejujuran itu sudah rusak, maka itu kita akan susah untuk memperbaiki itu. Jadi kejujuran itu adalah nomor satu, walaupun itu sangat menyakitkan, walaupun itu sangat pahit dan sepertinya akan menyulitkan kita, tapi kejujuran itu tidak akan pernah membuat kita benar-benar terpuruk gitu Bapak Ibu. Jadi akhir-akhir ini banyak juga di media sosial yang menyuarakan bahwa orang yang berintegritas akan tetap berdiri tegak, nggak silau sama pujian dan nggak takut sama kesendirian. Nah ini mulai makin kesini tuh banyak sekali konten kreator atau media sosial yang menyuarakan tentang integritas dan kejujuran, karena memang ini integritas itu saat ini, kondisi saat ini sangat kita butuhkan. Ini kejujuran, walaupun yang lainnya juga tidak kalah penting, tapi kejujuran itu yang nomor satu. Lalu kita juga harus mandiri, tanggung jawab, peduli, disiplin, berani. Nah kadang kita masih agak takut nih Bapak Ibu. Misalnya tadi wilayah bebas dari korupsi di Balai Diklat Keuangan nih udah terpredikat bahwa wilayah bebas dari korupsi. Tapi di lingkungan sendiri, apakah di wilayah ini teman-teman sudah berani untuk mengingatkan sesama rekan kerja kalau melakukan pelanggaran atau ketidakdisiplinan? Misalnya kita sudah terpredikat sebagai wilayah bebas dari korupsi, tapi kita melihat rekan kerja kita datang terlambat, kita biarin aja gitu. Itu sebenarnya hal-hal kecil yang sebenarnya itu mencerminkan sekali wilayah bebas dari korupsi itu seperti apa gitu. Jadi jangan takut Bapak Ibu untuk menyuarakan kebenaran, jangan takut untuk melakukan hal-hal yang benar. Jadi berani ini harus kita tingkatkan terus dalam diri kita, jangan pernah takut untuk melakukan hal-hal yang benar. Lalu selanjutnya kesederhanaan. Kesederhanaan ini juga kunci penting dan kerja keras. Nah ini jadi saya nitip ke Bapak Ibu untuk mengingat 9 nilai anti korupsi ini, Jumat bersepeda kakak yang biasanya kita singkat agar mudah diingat. Saya menitipkan ini agar terus ditingkatkan, terus diasah, dan jangan biarkan aset dalam diri kita 9 nilai ini terus tergerus oleh kebutuhan-kebutuhan atau gaya hidup. Begitu. Nah, kita memiliki banyak peran Bapak Ibu. Apa yang bisa dilakukan individu dalam mencegah korupsi? Kita di kantor, peran kita adalah sebagai pejabat atau pegawai. Kalau di rumah kadang kita sebagai orang tua atau sebagai suami dan istri, atau di masyarakat kita berperan secara sosial. Nah apa aja sih yang bisa kita lakukan saat kita menjadi pegawai? Itu menjalankan amanah dengan sungguh-sungguh, ikhlas, penuh integritas, profesional, dan mencegah terjadinya korupsi di lingkungan kantor. Nah, lalu saat kita sudah tidak di kantor, kita pulang ke rumah, kita harus tetap menerapkan integritas dalam diri kita sebagai orang tua atau sebagai suami atau istri. Bersama pasangan menanamkan karakter anti korupsi, membangun keluarga yang berintegritas, mengajarkan pada anak-anak nilai-nilai integritas, ditanamkan sejak dini. Nah ini sangat penting Bapak Ibu. Dan saat kita berperan secara sosial, kita bertemu dengan masyarakat, kita memberikan teladan yang baik, menyerukan gerakan anti korupsi. Nah itu boleh sekali Bapak Ibu lakukan, atau menjadi penyuluh anti korupsi. Itu juga salah satu pilihan yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk berperan secara sosial. Lalu selanjutnya, nah ini dia peran serta masyarakat. Nah
Nah ini ada tingkatannya Bapak Ibu ya. Jadi kayak pemberantasan tindak pidana korupsi, serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitoring, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan serta peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peran serta masyarakat apa sih peran kita gitu? Peran kita yang pertama adalah dari bawah dulu ya Bapak Ibu, yaitu sadar dan taat hukum. Kita sadar dulu yang paling dasar adalah kita sadar dulu dan taat dengan hukum yang berlaku. Nah lalu saat keberanian kita udah meningkat, kita lalu mengingatkan orang sekitar seperti yang tadi saya jelaskan. Lalu kita harus ada inovasi Bapak Ibu, kita melakukan riset dan aplikasi keilmuan. Tadi sempat dikatakan bahwa kalau nilai WBBM tadi di angka 85 ya, kalau nggak salah itu harus ada inovasi yang dilakukan. Nah itu kita bisa melakukan riset dan inovasi. Lalu setelah itu apalagi nih kita tingkatkan lagi, kita mengikuti komunitas dan gerakan anti korupsi. Kita bergabung di penyuluh anti korupsi atau bergabung di komunitas-komunitas lainnya seperti saya perempuan anti korupsi atau yang lainnya. Lalu apalagi nih kalau misal kita mau lebih berperan lagi, yaitu monitoring pemerintah. Kita memonitor kinerja pemerintahan kita. Nah lalu apalagi yang kalau Bapak Ibu lebih puncak dan lebih berani lagi adalah melaporkan rekan kerja kita yang terduga melakukan korupsi. Nah ini adalah tingkatan-tingkatan yang bisa Bapak Ibu lakukan di masyarakat sebagai peran serta kita untuk membebaskan negara kita dari korupsi. Lalu selanjutnya ini kunci diri pencegahan korupsi adalah jangan mau jadi korban dan jangan mau jadi pelaku Bapak Ibu. Jadi deklarasikanlah diri jika Bapak Ibu kira-kira kayaknya sepertinya saya memiliki konflik kepentingan nih kepada si A gitu. Bagaimana ya misalnya saya kira-kira sepertinya memiliki suatu keraguan dalam menjalin mitra kerjasama dengan si B gitu. Makanya Bapak Ibu harus mendeklarasikan, apalagi kalau misalnya kita bekerja dengan keluarga kita Bapak Ibu. Jadi kita harus mendeklarasikan, oh si ini ternyata adalah keponakan saya. Bapak Ibu bisa melaporkan ke atasan langsung bahwa beliau adalah saudara dari kita agar menghindari dari konflik kepentingan itu. Terus menjadi teladan yang baik, patuhi kode etik, internalisasikan integritas dalam diri, tolak segala bentuk gratifikasi, dan cegah dan laporkan setiap dugaan korupsi. Nah ini yang paling susah biasanya kita melaporkan dugaan korupsi ya Bapak Ibu sekalian ya. Lalu ini sekilas tentang KPK aja, mungkin Bapak Ibu sudah tahu KPK memiliki tupoksi di penindakan, pencegahan, monitoring, supervisi, koordinasi, dan eksekusi. Nah ini nanti Bapak Ibu bisa mempelajarinya. Lalu sebentar. Ini ada strategi pemberantasan korupsi, ada 3, yaitu di pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Nah jadi kalau misal di pendidikan itu adalah membangun nilai. Bagaimana membuat seseorang itu tidak mau korupsi Bapak Ibu. Lalu yang kedua adalah pencegahan. Pencegahan itu bagaimana untuk memperbaiki sistem agar kita tidak bisa untuk korupsi, dan yang terakhir adalah penindakan. Penindakan adalah memberikan efek jerah. Nah ini ada sedikit quotes, yaitu if you can find a good role model, be one. Jadi kalau misalnya kalian tidak menemukan teladan di daerah di sekitar lingkungan kalian, jadilah teladan itu sendiri. Oke, ini saluran pengaduannya. Ini ada media sosial yang bisa Bapak Ibu ikuti. Dan udah, terima kasih Bapak Ibu. Demikian, boleh kalau misalnya kita melakukan diskusi ya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih Ibu Anjar. Berhubung waktu yang tersedia cukup singkat, maka kita akan membuka kesempatan bagi satu penanya.
Silakan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, kita buka kesempatan bagi satu orang penanya. Terima kasih Mbak Nurul. Mohon izin Bu Anjar ya. Iya betul Bapak. Bu, tadi menarik yang Ibu sampaikan di awal, 3 hal yang membedakan ketika Ibu di swasta ke KPK. Satu, transparansi dari tercermin di tempat kerja, meja kerja, kemudian saling mengingatkan, dan yang terakhir idealisme yang tinggi. Pertanyaan saya, apakah ketika kemudian sudah menjadi ASN itu 3 hal itu masih terpancar dan terpegang teguh gitu? Kalau ada penurunan, kira-kira upaya peningkatannya seperti apa? Yang kedua, ini kalau kita lihat 2018 itu puncak KPK dengan indeks kepercayaan 84,8. Tahun ini keluar di 73. Kejaksaan saat itu 60 sekian, saat ini 77. Kira-kira di luar yang kita baca dari media massa, secara internal penjelasannya seperti apa Ibu? Dan mungkin ada lesson learn buat kita, bagaimana posisi saat ini kami kan justru akan meningkat nih dari WPK menjadi WBBM gitu. Demikian Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Langsung saya jawab aja bagaimana? Oh ya, perkenalkan nama saya Amin Subiakto Bu, makasih. Oke, Bapak Amin ya. Ini langsung saya jawab Mbak Nurul. Iya, silakan. Oke. Tadi yang Pak Amin tanyakan terkait dengan perubahan lingkungan mungkin ya Bapak ya, yang saya hadapi itu memang yang dari tadinya pegawai swasta, lalu saya di Bank Sentral, lalu saya di KPK yang independen, lalu berubah lagi gitu di tahun 2019 ada revisi undang-undang, berubah lagi menjadi ASN. Itu memang sebenarnya banyak orang yang menyuarakan bahwa KPK nanti kalau menjadi ASN tidak independen lagi atau integritasnya akan berkurang. Tapi sebenarnya itu hanyalah anggapan-anggapan dari luar saja Bapak Ibu. Yang saya rasakan sekarang saat menjadi ASN itu tidak ada bedanya Bapak Ibu dengan KPK yang independen dulu, tetap sama. Kita masih dipantau oleh inspektorat, kita masih dipantau oleh Dewan Pengawas, egaliter masih tetap berjalan. Dan yang paling menarik adalah saat kita saling mengingatkan antar pegawai itu jauh lebih keras gitu. Jadi dengan adanya ASN ini justru kita diingatkan berkali-kali untuk lebih mengabdi kepada masyarakat begitu. Jadi caranya bagaimana untuk terus meningkatkan integritas kita saat itu mulai memudar, atau bagaimana caranya kalau misalnya karena ASN menjadi ASN menurunkan semangat kita, itu sama sekali kita tidak menurun Bapak. Jadi kadang kita ada yang namanya di setiap minggu itu kita membuat suatu pertemuan di direktorat. Itu kita biasanya sebut dengan forum sinergi, di mana di situ dipimpin oleh Bapak Direktur biasanya, di mana kita saling mengingatkan, saling mengevaluasi gitu. Apa aja yang pelanggaran-pelanggaran yang rentan akan dilakukan gitu. Jadi ada pencegahan-pencegahan yang kita lakukan secara rutin Bapak di internal KPK sendiri gitu. Jadi mungkin kalau misalnya di teman-teman di Balai Diklat Keuangan Jogja mau melakukan hal seperti itu sangat bagus sekali. Jadi kayak 1 minggu sekali kita melakukan pertemuan untuk penguatan integritas di dalam internal gitu. Itu hal-hal yang biasa kita lakukan dan bisa Bapak dan Ibu lakukan
di tempat kerja Bapak dan Ibu begitu. Terus untuk yang tadi yang untuk nilai SPI terkait dengan itu sebenarnya lebih ke kepercayaan publik gitu kan ya Bapak ya. Jadi bagaimana kenaikan dan penurunan angka itu sangat dipengaruhi oleh kinerja dari masing-masing aparat penegak hukum gitu. Dimana kalau aparat penegak hukum mau itu KPK, Kejaksaan dan Polri itu semua kita berkoordinasi, kita tidak yang sama-sama bersaing gitu tuh nggak ada gitu Bapak. Jadi kita benar-benar berkoordinasi, Kejaksaan memiliki prestasi, kita dukung saat kita juga mengalami banyak problem juga kita meminta solusi dari Kejaksaan atau dari kepolisian gitu. Jadi sebenarnya kita tetap bersinergi bersama-sama untuk tetap menegakkan hukum di Indonesia agar tetap bisa terus menjaga negara ini bebas dari korupsi. Itu sih Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak, amin. Baik, selanjutnya kita buka satu kesempatan penanya lagi bagi peserta yang hadir secara daring. Monggo kami persilakan satu penanya untuk peserta yang hadir secara daring. Apakah ada? Baik, kalau tidak ada, maka kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Anjar atas paparan materi yang telah disampaikan. Menarik sekali, insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi, mari kita beri aplaus yang meriah untuk Ibu Anjar Ariendra. Terima kasih Bapak Ibu. Baik Bapak dan Ibu, mari kita dokumentasikan bersama kegiatan ini. Kepada Bapak dan Ibu yang hadir secara kami mohon untuk menghidupkan video. Panitia boleh minta tolong untuk bersiap meng-capture. Baik, kita mulai dari halaman pertama. Dalam hitungan mundur. 3, 2, 1. Selanjutnya halaman kedua. 3, 2, 1. Berikutnya halaman ketiga. 3, 2, 1. Halaman keempat. 3, 2, 1. Baik, sudah semuanya. Baik Bapak dan Ibu, demikianlah rangkaian kegiatan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani di Balai Diklat Keuangan Yogyakarta. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak dan Ibu. Akhir kata, melukis senja di atas kertas, ditemani deburan ombak di lautan. Selamat melanjutkan aktivitas, sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.